Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Pramono, nomor induk mahasiswa 25020102107, program studi PJJ S1 Manajemen. Kali ini saya coba memaparkan laporan penelitian saya dengan judul pengaruh media sosial terhadap keputusan membeli produk yang sebenarnya tidak direncanakan. Latar belakang dan rumusan masalah. Nah, kehadiran media sosial dalam satu dekade terakhir tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tapi telah bertransformasi menjadi ruang ekonomi baru yang dikenal dengan istilah social commerce. Nah, platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook ini dilengkapi fitur belanja yang terintegrasi yang memungkinkan pengguna berpindah dari sekedar menonton konten menjadi melakukan transaksi hanya dalam hitungan detik. Nah, perubahan ini menggeser pola belanja masyarakat dari yang semula direncanakan secara sadar menjadi keputusan yang muncul secara spontan akibat rangsangan konten yang terus-menerus muncul di lini masa. Nah, fenomena ini menarik untuk dikaji karena banyak pengguna media sosial mengakui pernah membeli suatu produk bukan karena benar-benar membutuhkannya, melainkan hanya terpengaruh oleh iklan yang muncul berulang. Nah, ulasan dari pemengaruh atau influencers atau suasana mereka dalam sesi belanja live shopping. Kondisi tersebut disebut sebagai pembelian impulsif, yaitu keputusan membeli yang terjadi secara tiba-tiba tanpa perencanaan matang dan seringkali didorong oleh emosi saat. Masalahnya adalah yang pertama, bagaimana mekanisme media sosial memicu keputusan pembelian yang tidak direncanakan, serta faktor-faktor apa yang mendorong perilaku tersebut. Tinjauan pusaka. Yang pertama adalah konsep impulsive buying yang diperkenalkan oleh Rook tahun 1987 yang mendefinisikan sebagai pembelian yang terjadi secara mendadak, seringkali disertai dorongan kuat dan spontan untuk segera memiliki suatu produk tanpa mempertimbangkan konsekuensinya secara mendalam. Nah, menurut Rook, dorongan tersebut umumnya bersifat hedonis dan dipicu oleh rangsangan dari lingkungan sekitar, termasuk rangsangan visual dan sosial. Kemudian ada terkait model SOR yang diperkenalkan oleh Mehrabian dan Russell tahun 1974, menjelaskan bahwa stimulus dari luar, misalnya tampilan produk, warna musik, atau narasi promosi akan mempengaruhi kondisi internal individu atau organisme berupa emosi atau suasana hati yang pada akhirnya menghasilkan respon berupa keputusan untuk membeli atau tidak. Dalam konteks media sosial, stimulus tersebut hadir dalam bentuk unggahan foto atau video produk, testimoni, serta suasana interaktif pada fitur live shopping. Kemudian Kotler dan Keller tahun 2016 menjelaskan bahwa keputusan pembelian pada dasarnya melalui tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Namun pada pembelian impulsif, tahapan tersebut cenderung terlewati atau berlangsung sangat singkat karena konsumen bertindak berdasarkan dorongan emosional, bukan pertimbangan rasional yang utuh. Nah, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Data primary diperoleh dari observasi ringan terhadap perilaku pengguna media sosial di lingkungan sekitar penulis, khususnya terkait kebiasaan mereka berinteraksi dengan konten iklan dan fitur belanja pada platform Instagram, TikTok. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik. Terus kemudian analisisnya dilakukan dengan cara reduksi data, kemudian penyajian deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Pembahasannya bahwa 3 faktor pemicu pembelian impulsif adalah, yang pertama adalah exposure atau paparan konten agent. Algoritma menampilkan produk secara berulang sehingga konsumen merasa sudah mengenal produk itu. Yang kedua terkait emotional triggering atau dorongan emosi, narasi FOMO, diskon terbatas, dan rekomendasi influencer membangkitkan emosi sebelum sempat berpikir secara rasional. Yang ketiga adalah frictionless purchasing atau kemudian transaksi. Tombol beli langsung dan check out satu klik menghapus jeda antara keinginan dan tindakan membeli. Ketiga faktor saling menguatkan. Keakraban dari paparan berulang, dorongan emosional, minimnya hambatan transaksi mengarahkan konsumen pada keputusan beli yang cepat dan tanpa pertimbangan yang matang. Kesimpulannya bahwa media sosial berperan besar dalam mendorong pembelian yang sebenarnya tidak direncanakan melalui paparan konten berulang. Dorongan emosional dan kemudahan transaksi menjadikannya bukan sekadar sarana atau informasi, melainkan ruang psikologis yang dirancang untuk memicu pembelian impulsif.
Implikasi praktisnya adalah memperkuat literasi digital agar konsumen mengenal pola algoritma dan pemaparan emosional. Yang kedua adalah memperkuat literasi keuangan agar dorongan konsumtif dapat keluar secara bijak. Demikian pemaparan saya. Terima kasih.